Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan eh, terkait kuliah kalkulus 2 ya. Kalau kemarin kita sudah membahas integral tentu, sekarang kita akan langsung masuk ke aplikasi integral. Nah, nanti aplikasi integral rencananya akan saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, aplikasi integral pertama ini terkait luas daerah di bawah kurva. Oke, kemudian yang kedua nanti kita akan berbicara terkait volume, dan yang ketiga nanti eh, mungkin akan menghitung panjang kurva. Kalau misalkan nanti waktunya ada. Oke, kita langsung saja bahas. Nah, di sini yang pertama adalah luas daerah di atas sumbu X. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi di sini kita Oke, misalkan fx adalah fungsi kontinu, tak negatif. Oke, tak negatif berarti di sini fx-nya nilainya bisa positif, bisa nol. Oke, artinya apa? Artinya grafiknya ada di atas sumbu X. Oke, itu artinya fx tak negatif. Kemudian pada interval A sampai B. Oke, cukup pada interval tertentu saja, bukan seluruh grafiknya di atas sumbu X. Yang penting pada interval A sampai B. Oke. Dan R adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, kurvanya tadi. Kemudian X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Atau itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah, maka luas daerah R ini adalah integral A sampai B Fx dx. Oke, sesuai yang kita pelajari di integral tentu ya. Di sini kita misalkan A, di sini B, ya kan. Ternyata dia kurvanya di atas sumbu X semuanya. Berarti Fx tak negatif dan dia di sini kontinu ya. Oke, terlihat tidak ada yang putus, maka dari itu dia kontinu. Kemudian sesuai dengan yang kita pelajari di integral tentu kemarin, berarti bagaimana cara menghitung luas daerah ini? Ya tinggal kita hitung integral A sampai B Fx dx. Oke. Nah, di sini garis X sama dengan A itu garis tegak ini ya. Nah, garis tegak untuk X-nya sama dengan A, dan ini X sama dengan B. Nah, ini batasnya kemudian sama sumbu X. Nah, karena dibatasi ini daerahnya berarti yang bagian warna kuning ini. Oke. Cuma itu kita langsung masuk ke contohnya. Hitung luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 tambah 2. Oke, ini batasnya yang pertama. Batas keduanya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Oh, ada satu lagi yaitu sumbu X. Oke, berarti setelah digambarkan, ini garis X sama dengan min 1 ya. Oke, kemudian di sini ada garis X sama dengan 2. Oke, ini X sama dengan min 1, X sama dengan 2, dan ada sumbu X. Oke, sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, kurvanya di sini, karena kurvanya berada di atas sumbu X semuanya, oke, karena seluruh kurva berada di atas sumbu X, untuk X-nya antara min 1 sampai 2, oke, maka kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yaitu luasnya sama dengan integral min 1 sampai 2 dari X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 tambah 2 dx. Oke, ini biasanya pakai kurung juga boleh. Sehingga kita integralkan, kita menggunakan aturan pangkat ya, seperti biasanya ini kayak kilas balik materi SMA. Jadi integral X pangkat N dx dia kan sama dengan, dia akan sama dengan X pangkat
N plus 1 per N plus 1. Ya, dari sini kita bisa memperoleh yang ini ya. Berarti X pangkat 4, X pangkat 5 per 5. Dikurangi, 2-nya tetap, X pangkat 3 diintegralkan jadi X pangkat 4 per 4. Oke, ditambah 2 diintegralkan jadi 2X. Kita masukkan batasnya, min 1 sampai 2. 2-nya terlebih dahulu, batas atas dikurangi batas bawah. Oke, dimasukkan, kita hitung. Kalau saran saya tidak perlu dihitung apa itu masing-masing kurung ini ya. Jadi biasanya nanti 32/5 ini bisa dikurangi min 1/5. Berarti 32/5 ditambah 1/5, jadinya 33/5. Kemudian negatif 16/2 di sini dikurangi dengan negatif setengah. Oke, berarti negatif 16/2 ditambah setengah. Jadinya negatif 15/2. Oke, kemudian 4 dikurangi negatif 2. Oke, berarti 4 ditambah 2. Harusnya ini 6. Ya, ini 6 ya. Kemudian kita samakan penyebut jadi per 10 semua. Berarti 33 kali 2, 66. 15 dikalikan 5, 75. 6 per 1 berarti dikalikan 10 jadi 60 ya. Kemudian kita hitung, kita ketemu hasilnya 51/10. Jadi luasnya daerah tersebut adalah 51/10 satuan. Oke, atau bisa ditulis 5,1 boleh juga. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian luas daerah di bawah sumbu X. Nah, kalau tadi di atas sumbu X, sekarang di bawah sumbu X. Misalkan kita punya fx-nya continue negatif. Nah, sekarang negatif. Pada interval A sampai B. Oke, ini A, ini B. Dia bernilai negatif, artinya di bawah sumbu X. Oke, ini sumbu X-nya. Oke, dia bernilai negatif karena di bawah sumbu X. Kemudian R, oke, bisa lebih tepatnya bukan negatif ya. Nanti saya perbaiki. Di sini lebih tepatnya adalah tak positif. Oke, artinya tak positif berarti bisa negatif, bisa 0. Kayak gitu. Oke, kemudian R adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, Y sama dengan B, dan sumbu X. Atau biasanya Y sama dengan 0, maka luas daerah tidak mungkin negatif. Oke, karena luas daerah tidak mungkin negatif, maka luas daerahnya adalah negatif integral. Kenapa kok negatif integral? Karena kemarin waktu kita mempelajari integral tentu, luas daerah yang di bawah sumbu X itu dia bernilai negatif. Oleh karena itu, ini kalau misalkan kita hitung biasa integral A sampai B fx dx, oke, di sini dia hasilnya adalah negatif. Oleh karena itu, karena luas itu tidak mungkin negatif, maka ini kita jadikan positif. Caranya adalah dikalikan negatif. Oke, makanya di sini muncul negatif integral A sampai B fx dx. Oke. Kemudian di sini contohnya, hitung luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 2 min 2. Oke. Kemudian X sama dengan min 2, X sama dengan 2, dan sumbu X. Oke. Langkah pertama tadi saya belum menyebutkan juga ya. Langkah pertama itu selalu gambar. Oke. Makanya di kalkulus 1 dulu kita belajar menggambar grafiknya ya. Kita gambar grafiknya berarti kalau seperti ini fungsi kuadrat berarti kita perlu cari titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong sumbu Y kalau perlu, kemudian titik puncak biasanya. Oke, ini hal-hal yang penting dari fungsi kuadrat.
Ketiga ini biasanya sudah terpenuhi, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Oke, nanti silakan dibuka kembali bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu X. Oke, menentukan titik potong dengan sumbu Y, dan menentukan titik puncak. Oke ya. Ya, sekalian aja deh. Ini kalau titik potong dengan sumbu X berarti kita akan punya Y-nya sama dengan 0, ya kan? Karena sumbu X. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Kemudian kalau titik puncak, masukkan ke rumusnya ya. XP itu min B per 2A. Kemudian YP-nya, Y puncaknya min D per 4A. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat bahwa seluruh kurvanya berada di bawah sumbu X untuk X-nya antara min 2 sampai dengan 2. Oke, berada di bawah sumbu X. Ini sumbu X-nya. Jadi, oleh karena itu kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yaitu luas daerah R adalah negatif integral negatif 2 sampai 2 X kuadrat per 2 min 2 dx. Oke, tinggal kita integralkan. Negatifnya taruh depan dulu. Oke, integralnya berarti per 2-nya tetap dulu. X pangkat 2-nya diintegralkan jadi X pangkat 3 per 3. Oke, dikurangi 2 integralnya 2X. Kemudian tinggal kita masukkan negatifnya belakangan saja. Kita masukkan batas atasnya dikurangi dengan batas bawah. Oke. Oh, di sini ada salah ketik ya. Ini min 2. Oke. Kemudian kita memperoleh di sini baru negatifnya kita kalikan. Sehingga di sini yang pertama negatif. Kemudian kita kalikan ke sini. Negatif kali negatif jadi positif. Oke. Kemudian tinggal kita hitung. Min 8 per 6 ditambah min 8 per 6 berarti min 16 per 6. Oke. Min 4 berarti positif 4. 4 ditambah 4, 8. Oke. Samakan penyebut. Kita hitung ketemu 16 per 3. Ya. Nah, contoh ketiga. Di sini, hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat per 2 min 1. Dan X sama dengan min 3, X sama dengan 0, dan sumbu X. Oke, di sini sekali lagi yang pertama selalu menggambar terlebih dahulu. Fungsi kuadrat berarti seperti tadi ya. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan puncak. Oke, kemudian gambar. Kalau sudah, kita bisa melihat daerahnya yang mana. Oke, dibatasi oleh X sama dengan min 3 dan X sama dengan 0, serta sumbu X. Oke, berarti kita ada di sini daerahnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, berarti kita akan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu sebut saja yang atas ini L1, yang bawah ini L2. Kemudian kita hitung secara terpisah, terakhir kita jumlahkan. Oke, sama seperti waktu SMA dulu kan ya, Mas Ian? Oke, berarti di sini kita tahu bahwa kurvanya berada di atas sumbu X untuk X-nya antara min 3 sampai negatif akar 2. Negatif akar 2 dapat dari mana? Nah, di sini ya. Di sini berarti titik potong dengan sumbu X ya. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Sehingga kita akan peroleh Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat per 2. X kuadrat per 2 min 1 sama dengan 0. Satunya kita pindah, berarti X kuadrat per 2. Berarti X kuadrat sama dengan 2. X-nya sama dengan plus minus akar 2. Oke, berarti yang di sebelah kirinya 0 ini adalah negatif akar 2. Makanya kita peroleh batas ini. Oke, kemudian kurvanya berada di bawah sumbu X untuk negatif akar 2 sampai 0. Oke, berarti kita kerjakan satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Maka luas daerah R adalah L1 ditambah L2.
L1-nya negatif 3 sampai negatif akar 2, kemudian L2-nya adalah negatif, nah karena di bawah sumbu X tadi ya, negatif integral negatif akar 2 sampai 0. Oke, tinggal dihitung saja. Ya, silakan perhitungannya dilanjutkan sebagai latihan. Oke, lanjut. Nah, sekarang idenya untuk secara umum adalah untuk menghitung luas daerah itu yang dibatasi oleh kurva-kurva nanti ya. Yang pertama adalah gambar daerahnya terlebih dahulu. Oke, batas-batasnya kita gambar semuanya. Kemudian kalau sudah, kita potong menjadi irisan yang tipis. Oke, inginnya irisan tipis. Jadi ini kita potong, kalau ini di gambar ini dipotong menjadi 4 ya cumaan. Nah ini harapannya ada bisa kita potong menjadi lebih banyak lagi, ya sehingga lebih tipis, kayak gitu. Sama seperti logika integral tentu. Kemudian kita hitung luas irisan tipis dengan menganggap irisan tersebut berbentuk persegi panjang. Oke, berarti kita anggap saja salah satunya ini dia adalah persegi panjang ya. Nah, persegi panjang sehingga kita bisa menghitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Oke, panjangnya berarti di sini panjangnya yang ini ya. Panjangnya yang ini dari 0 sampai F3 gitu ya. Kalau di sini kan 3 ya. Berarti F3. Kalau di sini XI berarti di sini menjadi FXI kayak gitu. Kemudian di sini adalah lebarnya adalah delta X. Oke. Kemudian kita jumlahkan luas dari seluruh irisannya. Kalau sudah, hitung jumlah tersebut untuk lebar irisannya menuju 0. Atau kita limitkan lebarnya menuju 0. Lebarnya adalah delta X, berarti limit delta X-nya menuju 0. Oke, sehingga kita peroleh integral tentu. Nah, ilustrasinya yang lebih bagus seperti ini. Jadi di sini kita diminta untuk hitung luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan 1 plus akar X antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Yang pertama gambar. Oke, ini gambar grafiknya. Yang kedua kita iris. Oke, sudah kita iris. Kemudian berarti di sini kita memperoleh, kita mau hitung yang warna biru ini ya. Berarti lebarnya adalah delta X I. Oke ya, kita anggap ini adalah ini XI, kemudian ini XI-1 seperti biasanya. Oke, kemudian di sini kita bisa punya persegi panjangnya itu adalah yang ini ya. Sehingga untuk panjangnya adalah di sini. Oke, panjangnya dari sini ke sampai 0 ini. Nah, di sini berarti dia adalah FXI ya. Oke, panjangnya adalah FXI, lebarnya adalah delta XI. Berarti luas persegi panjang I ini ya, ini adalah LI gitu ya. Delta LI, delta LI ini adalah 1 ditambah akar X ya. Atau lebih tepatnya di sini adalah FXI ini tadi ya. FXI-nya dikali dengan lebarnya, yaitu delta XI. Kemudian kita jumlahkan, sehingga kita peroleh L-nya sama dengan sigma I1 sampai N dari delta LI. Yaitu kita masukkan delta LI-nya yang bagian atas tadi, sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian kita limitkan delta XI-nya menuju 0. Sama saja dengan
Kalau kemarin berarti partisinya yang kita limitkan menuju 0 ukurannya, atau n-nya kita limitkan menuju tak hingga, sehingga kita peroleh integral tentu, yaitu integral 0 sampai 4, 1 plus akar X dx. Oke, logikanya seperti itu untuk secara umumnya. Nah, konsep dasarnya ini dapat kita ringkas menjadi 3 langkah. Iris aproksimasi integral. Oke, setelah kita iris, kita tahu delta X-nya mana, atau mungkin nanti ada delta Y. Oke, intinya menentukan panjang dan lebarnya dari irisan tersebut. Kemudian, ini berarti menentukan panjang sama lebar. Oke, panjangnya kalau tadi fx ya, lebarnya itu delta X kayak gitu. Kemudian kita aproksimasi. Ya, kita aproksimasi itu berarti yang ini ya. Kita lakukan pendekatan. Oke, pendekatan. Yaitu delta L sama dengan ini adalah panjangnya. Oke, panjang dikali lebarnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita integralkan. Oke ya, dengan caranya apa? Dilimitkan tadi sehingga kita peroleh integral tentu sehingga kita bisa menghitung luasnya dengan lebih mudah. Oke, konsep dasarnya seperti itu. Sekarang kita lanjut luas di antara dua kurva. Oke, misalkan kita punya dua kurva yaitu Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dengan Fx itu lebih besar sama dengan Gx. Untuk X-nya antara A sampai B. Oke ya, anggap saja ini A, ini B. Berarti Fx-nya lebih besar dari Gx. Berarti Fx yang atas. Berarti ini Fx, yang bawah ini Gx. Oke. Kemudian dengan langkah serupa kita iris. Oke, sudah kita iris seperti ini. Berarti kita dapat kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau irisannya lebih kecil bakalnya lebih bagus untuk menggambarkannya. Oke. Nah, di sini kayaknya persegi panjangnya bukan ini pakainya. Kita akan pakai, nah seperti ini. Oke, sehingga kita akan peroleh lebarnya yang bawah ini ya, yaitu delta X masih tetap. Kemudian panjangnya, berarti panjangnya dari sini ke sini ya. Nah, padahal kita tahu dari paling atas ke bawah di sini itu adalah Fx ya. Kemudian dari yang sini ke bawah, oke ya, kan gini ya. Nah, di sini adalah Gx. Sehingga kalau misalkan kita cuma perlu dari atas ke tengah sini, berarti kita akan memperoleh Fx dikurangi Gx. Nah, ini adalah panjangnya. Oke, ini adalah panjangnya, ini adalah lebarnya. Oke, sehingga kita lakukan aproksimasi atau pendekatan, yaitu delta L sama dengan panjang kali lebar, panjangnya Fx min Gx, lebarnya delta X, sehingga luasnya sama dengan, tinggal kita integralkan, batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Bagaimana memperoleh batas atas dan batas bawah? Kita cari titik potongnya. Oke, ini titik potong. Oke, ini juga titik potong. Nah, dari sini berarti kita peroleh integral A sampai B, Fx min Gx dx. Oke, itu adalah luas daerah di antara dua kurva ini. Ya, berarti yang dalam ini. Ya, supaya lebih lengkap kita kasih contoh luas daerah antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2 min X kuadrat. Oke, pertama adalah selalu gambar grafiknya. Oke ya. Y sama dengan X kuadrat itu jelas dia menghadap ke atas ya. Oke, karena A-nya positif, yaitu ini. A-nya sama dengan 1, berarti dia menghadap ke atas. Oh iya, tadi ada yang lupa itu. Kalau misalkan fungsi kuadrat,
Di situ berarti kita perlu menentukan kurvanya itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, yaitu berdasarkan dari koefisien X kuadratnya. Oke, kalau positif menghadap ke atas, kalau negatif menghadap ke bawah. Oke, dari sini kita nanti dicoba ya untuk menggambarnya supaya diingat kembali memorinya yang sebelumnya. Jadi di sini saya langsung saja Y sama dengan X kuadrat itu yang ini ya, yang bagian bawah. Oke. Karena dia bentuknya cekung dia terbuka ke atas. Kemudian yang satunya lagi bisa dicek nanti dia adalah yang ini. Ya. Kemudian kalau sudah kita gambar, kemudian kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya bagaimana? Caranya adalah kita sama dengankan kedua persamaan ini. Oke ya. Berarti X kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Kemudian tinggal kita lakukan seperti biasa, yaitu mencari penyelesaiannya untuk X. Oke, pindah ke ruas kiri, jadi kita peroleh 2X kuadrat min 2X sama dengan 0. 2X-nya keluarkan, sehingga ini tinggal X min 1. Berarti 2X kali X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Oke, kalau 2X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Kalau X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Kemudian setelah diiris, diaproksimasi dan diintegralkan, maka kita akan beroleh delta L di sini adalah Fx min Gx. Oke, Fx-nya adalah yang bagian atas. Yang di atas tadi adalah 2X min X kuadrat. Dan yang bawah adalah X kuadrat. Jadi kita memperoleh L-nya adalah integral 0 sampai 1, batasnya tadi, atau titik potongnya. Kemudian Fx min Gx-nya hasilnya sudah dihitung sekalian, 2x min 2x kuadrat dx. Nah, untuk kelanjutannya silakan dihitung sebagai latihan. Sekalian mengingat kembali materi-materi yang sudah lewat ya. Oke. Nah, di sini latihan soalnya bisa dicoba, barangkali bisa untuk yang pertama menggambar grafiknya. Oke, latihan menggambar grafik. Kemudian yang kedua juga bisa mencari titik potongnya, sekaligus yang jelas adalah menghitung integralnya. Ya, sebelum itu semua adalah yang penting adalah konsepnya. Coba diterapkan yang sesuai dengan yang dicontoh tadi. Oke. Yang nomor 1, 2, sama 3. Oke ya. Yang 3 ini luas di antara dua kurva. 1 dan 2 ini bisa di atas, bisa di bawah sumbu X. Oke, sebenarnya ada satu lagi ya, yang irisannya horizontal. Oke, sepertinya itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke ya. Jadi sementara silakan dipahami ini dulu. Silakan dibangkitkan lagi memorinya waktu SMA. Oke. Silakan dicoba-coba lagi. Baik, kalau gitu hari ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.